Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dafa Zakia Syarif dari program studi pendidikan agama Islam semester 4 Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi. Pada video kali ini, sebagai salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Fauzi, Shum MPD, maka saya akan membawakan dan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih pada tingkat aliyah, yaitu pada bab fikih sholat, dan dengan ditambah rujukan dari kitab Fathul Qorib. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu fikih sholat pada bab pertama, yaitu pengertian dan penjelasan. Pengertian dan pensyariatan sholat. Pengertian sholat. Apa itu sholat? Apa sih itu sholat? Secara bahasa, sholat itu adalah doa. Dan secara istilah, sholat itu adalah serangkaian ucapan dan juga gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan diniatkan sebagai ritual ibadah kepada Allah. Jika kita merujuk kepada kitab Fathul Qorib, di sini dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Ahkamus Sholat, yaitu kitab-kitab yang membahas tentang hukum-hukum sholat, di sini dijelaskan wahia logotan ad-doa. Wahia itu kembali kepada sholat. Sholat itu logotan ad-doa, secara bahasa adalah doa. Wasyar'an, dan adapun secara istilah, kama qala Rafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Rafi', aqwalun wa af'alun, yaitu perkataan dan juga perbuatan. Muftatahatun, yaitu yang dibuka bit takbir, dibuka dengan takbir, takbiratul ihram. Muhtatamatun, dan diakhiri dengan bit taslim, dengan salam. Bisyaraitin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, jadi kita sudah tahu dari pengertian sholat itu apa. Sekarang kita langsung masuk kepada dalil pensyariatan sholat. Apa sih dalil yang menyertai sholat itu? Yaitu dari Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 103, yang dimana berbunyi, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dimana waktunya itu ditentukan. Waktunya itu ditentukan seperti adanya sholat subuh, nanti yang akan dijelaskan kemudian. Ya, yang ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Nah, pada hadisnya itu, pada sunnah Nabi, yang mana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, secara singkatnya, Islam itu dibangun atas 5 hal, termasuk salah satunya adalah mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Nah, kapan sih pensyariatan sholat itu dimulai? Pensyariatan sholat itu ada. Sebenarnya sholat itu sudah ada sebelum agama yang dinamakan Islam itu ada. Karena dulu Islam itu adalah agama tauhid. Nah, sebelum adanya agama Islam ini yang benar-benar disebutkan yaitu Islam secara jelas, yaitu agama tauhid, sebenarnya sholat itu sudah ada. Tapi pada zaman Rasulullah, ketika waktu Isra dan Mi'raj, disitulah mulai awal pensyariatan sholat itu ada. Dari yang namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan juga ditentukan waktu-waktunya, dan juga ditentukan rokaat-rokaatnya. Nah, dari situlah awal pensyariatan sholat itu sebenarnya ada. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada bab kedua, yaitu meluruskan hikmah sholat. Nah, hikmah umum daripada sholat itu adalah yang pertama kesehatan, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga ketenangan jiwa.
Kenapa dari kesehatan itu termasuk salah satu hikmah? Karena orang yang sholat itu bukan hanya dia itu hanya sekedar gerakan-gerakan sholat biasa. Karena dari setiap gerakan sholat itu memiliki fungsi atau kelebihan-kelebihan di dalamnya, seperti untuk menyembuhkan penyakit atau menghilangkan pusing juga bisa, seperti dalam keadaan kita sedang sujud atau sedang ruku, itu dimana aliran darah itu dari bawah naik ke kepala, itu bisa menghilangkan penyakit kepala gitu misal. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kenapa dari hikmah sholat ini mengajarkan kedisiplinan? Karena di sholat itu kita ditentukan waktu-waktunya, seperti kita sholat subuh di waktu pagi, terus di waktu zuhur itu, di waktu siang itu ada sholat zuhur. Dan dengan kita menerapkan sifat kedisiplinan itu, dan dengan adanya waktu-waktu itu, kita bisa menjadi orang yang disiplin di segala waktu. Dari mengatur segala sesuatunya itu bisa dengan lewat sholat. Yang ketiga adalah ketenangan jiwa. Nah, orang yang sholat itu memiliki ketenangan jiwa. Ketika selesai ia melaksanakan sholat, ia pun jiwanya menjadi lebih tenang. Yang selanjutnya itu yaitu bahaya. Apa itu bahaya-bahaya dari sholat? Bahaya-bahaya dari sholat itu yaitu menjadikan hikmah sebagai alasan utama, bukan sebagai bentuk ketaatan. Nah, jadi kalau bahaya dalam sholat itu maksudnya menjadikan hikmah-hikmah yang tadi, kesehatan, kedisiplinan, dan ketenangan jiwa itu bukan sebagai alasan utama untuk dia sholat. Namun seharusnya kita sholat itu sebagai bentuk ketaatan. Dan adapun hikmah itu adalah salah satu istilahnya kayak bonus, seperti itulah. Langsung masuk kepada bab ketiga, yaitu hukum meninggalkan sholat. Apa aja sih hukum yang kita rasakan ketika kita meninggalkan sholat? Yang pertama dari hadis Nabi. Hadis Nabi menjelaskan bahwasanya dalam hadis yaitu perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya ialah telah kafir. Nah, dari sini dijelaskan oleh Nabi bahwasanya siapapun yang meninggalkan sholat, bahwa ia bisa dianggap telah kafir. Nah, kalau kita merujuk kepada hukum-hukum kepada balasan duniawinya, yaitu hukuman menurut mazhab. Menurut mazhab itu, menurut mazhab Hanafi, Hambali, menurut mazhab Hanafi dan Hambali yaitu dibunuh. Dan menurut mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki yaitu dipenjara atau dipukul. Nah, itu hukuman dunia berdasarkan mazhab. Dan hukuman-hukuman ukhrawinya atau hukuman-hukuman akhiratnya, ia akan masuk kepada lembah Wail dan masuk kepada neraka Sakor. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ini disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib juga, dan di sini dijelaskan ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan bahwasannya waktu-waktu sholat itu kita jelaskan dulu dari sholat zuhur. Nah, di sini langsung saja kepada maknanya. Sholat zuhur itu Imam Nawawi berkata, sholat ini disebut sholat zuhur karena sesungguhnya sholat ini nampak jelas di tengah-tengah hari, di mana waktu matahari itu sejajar dengan kita. Jadi tidak ada bayangan ke samping maupun ke kanan ataupun ke kiri. Jadi pas di tengah-tengah tubuh kita, yaitu di tengah-tengah waktu siang. Awal masuk ke sholat zuhur itu adalah saat tergelincirnya, maksudnya bergesernya matahari dari tengah langit, tidak terlihat dari kenyataannya, namun pada apa yang nampak oleh kita.
Nah, batas akhir waktu sholat zuhur itu adalah ketika bayang-bayang setiap benda seukuran dengan bendanya tanpa memasukkan bayang-bayang yang nampak saat zawal. Nah, yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar yaitu permulaan waktunya adalah mulai dari bertambahnya bayangan dari ukuran bendanya. Yang ketiga, sholat maghrib. Kapan waktu sholat maghrib? Sholat maghrib adalah waktunya hanya satu, yaitu saat terbenamnya matahari. Dimulai dari terbenamnya matahari hingga lenyapnya mega merah. Kemudian waktu sholat isya. Kapan waktu sholat isya itu? Waktu sholat isya itu adalah ketika terbenamnya mega merah sampai waktunya itu terbit fajar kalau kita merujuk ya. Dan yang terakhir itu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh itu? Sholat subuh itu dari awal terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Nah, kalau dijelaskan di dalam PPT ini, maka dimulai dari sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh itu? Sholat subuh itu dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Yang kedua, waktu sholat zuhur adalah setelah tergelincir matahari sampai bayangan sama panjang dengan benda. Yang ketiga, sholat asar dari batas sholat zuhur, dari batas waktu zuhur hingga bayangan 2 kali benda. Yang ketiga yaitu waktu maghrib dari terbenamnya matahari hingga lenyapnya mega merah. Yang terakhir yaitu waktu sholat isya dari hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar. Nah, jadi berulang terus itu waktu sholat. Mungkin dari saya materi yang singkat ini tentang pembahasan materi fikih pada bab fikih sholat. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan dari penjelasan saya yang tidak jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.